Walaupun hitungannya brand EPZ adalah salah satu brand yang baru, tapi gebrakan-gebrakannya selalu menghasilkan produk yang mantap. Seperti contohnya ayam EPZ Q5 dan EPZ 530 adalah beberapa ayam yang sangat gue suka. Dan kalau misalnya kita ngomong source, dongle termahal yang paling sering gue pakai adalah EPZ TP50. Dan gue udah beberapa kali update itu di Instagram atau di mana-mana. Jadi yes, kali ini gue bakal bahas lagi tentang EPZ dan dongle terbaru mereka yaitu EPZ TP35. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Seperti biasa gue akan breakdown pembahasan ini mulai dari build, kemudian user experience, feature, suara, serta perbandingannya. Secara tampilan EPZ TP35 ini malah buat gue pribadi lebih cakep daripada EPZ TP20 ataupun EPZ TP50. Dia pakai bahan semacam aluminium dengan tampilan yang pakai glass seperti ini, jadi lu bisa lihat di dalamnya. Dan ini cutnya yang smooth ini benar-benar kelihatannya mewah. By the way, yes, lu bisa pilih warna hitam dan warna grey. Buat gue dua-duanya keren, cuman selera pribadi gue lebih suka yang black sih. Kayak lebih macho aja kesannya. Dan untungnya secara USB-C-nya juga menarik nih, lu dapetin color yang matching juga. Jadi ya secara tampilan sini ganteng banget dan juga gue suka ya ini kabelnya terasa lentur dan kualitasnya bagus. Tentunya ini detachable seperti ini. Lalu kemudian kita bahas kalau fisik, yes di bagian depan cuman ada bagian yang tembus pandang seperti ini dan bagian belakangnya cuma kayak gini aja, nggak ada tombol apa-apa. Standar di bagian sisinya juga bersih, cuman di sisi sampingnya ini cuman memang ada dua tombol ini aja. Dan kalau kalian mau ngatur segala macamnya itu cuman dari dua tombol ini aja dan nanti akan gua tunjukkan. Walaupun begitu dia ada pengaturan gain, volume tentunya dan juga ada pengaturan filter serta pengaturan untuk lightingnya. Oke, sekarang gue akan tunjukkan cara penggunaannya cukup unik. Gue sekarang colok ke Hibi R5 Gen 2. Gue dulu lihat betapa cahaya merahnya itu mentereng banget, menyinari banget. Yang gue pribadi sih kurang suka ya. Ini cahaya merahnya kita nggak bisa pilih seberapa terang ini dan ini terang banget ya. Mungkin kalau pertama-tama untuk nunjukin aja nih nyala butuh, cuman sebenarnya sih nggak terlalu butuh. Nah, cara penggunaannya seperti biasa ini ada plus ada minus di sini. Ini bukan cuma tombol volume, ini adalah untuk menggunakan segala macam fiturnya. Yang pertama gue mau matiin dulu nih, gue mau matiin dulu si warna merahnya ini. Caranya itu tekan agak lama sampai dia mati sendiri. Nah, kalau udah mati ya udah biarin aja, lepasin tangan kalian. Dan kemudian kalau misalnya kita mau ganti gain, ini cara juga aneh. Tombol plus sama minus untuk volume ya kita tekan bersamaannya sekali aja. Udah. Kalau udah lihat ya tadi ada warna sedikit. Nah, itu artinya sudah ganti untuk gainnya. Gue lupa yang kedip dua kali itu yang high apa yang low. Tapi intinya kita untungnya ada color indicatornya, ada lightning indicatornya. Ini lagi yang low gain atau yang high gain. Lalu kemudian kalau misalnya mau ganti filter, di sini ada 5 filter. Jadi kan ingat ya, klik satu kali cepat untuk ganti gain, klik agak lama untuk nyala matiin tadi lampu merahnya, klik paling lama itu untuk ganti filter. Nanti ada kedipan juga di sininya sekali. Nih ya, gue coba tunjukin ya, agak lama gue klik. Merah udah. Nah, lihat ya, tadi ada sedikit sinar itu, nah itu artinya ganti filter. Gue lagi ya. Nah, tuh, itu filternya. Tapi untungnya ada penanda nanti. Kalau misalnya kedip 3 kali filternya, itu berarti filter kelima. Nah, lihat ya, tadi ada 3 kali nyala, berarti udah mentok kelima. Kalau misalnya habis itu kita klik lagi, itu kembali ke yang pertama. By the way, gue mau matiin lagi nih, ini nyebelin banget soalnya. Oke, gitu aja sih cara penggunaannya, very simple. Semoga kalian hafal ya, karena kalau buat gue udah biasa, sebenarnya gampang kayak mau ganti gain ya udah klik sekali aja. Nah, untuk powernya sebenarnya nggak gede-gede amat. Itu ratednya at 32 ohms. Di single endednya kalau misalnya low gain dia 1 VRMS 65 mW at 32 ohms. Bedanya kalau pakai high gain jadi 2 VRMS. Kalau untuk balance-nya 150 mW at 32 ohms. Kalau misalnya low gain itu 2 VRMS dan sedangkan high gain 4 VRMS. Overall sebenarnya ini udah oke-oke aja, udah kuat untuk semua IEM gua. Mungkin hanya untuk headphone yang powerful saja, maksudnya yang susah di drive aja, ini tentunya tidak se-powerful sebutlah kayak Vio KA13 begitu. Tapi overall sih sebenarnya udah oke-oke aja. Secara penggunaan sehari-hari gue pribadi ngerasa ini adalah salah satu tipe dongle yang gampang banget dipakai. Karena walaupun sekilas ya, kalau misalnya kita belajar mengenai cara penggunaannya, entah itu nyalain matiin lampunya, kemudian ganti gainnya, mungkin ada
belajar dulu atau terbiasa dulu, ada learning curve-nya. Tapi kalau terbiasa itu gampang banget dipakai dan juga karena wujudnya yang kecil dan pengoperasian cuma pakai 2 tombol ini jadi gampang banget gua pakainya. Plus dia punya suara yang udah enak untuk berbagai IEM gua, cuman memang kurang aja kalau misalnya untuk ngedrive headphone. Tapi to be honest, kalau misalnya gua bilang, gua pribadi kebanyakan koleksinya adalah IEM, jadi gue gak ada masalah sama sekali untuk penggunaan sehari-hari dan gue sangat suka di bentuknya kecil, powernya cukup, suara bening, dan fiturnya gampang banget digunakan. Bawa beberapa dongle lagi sebagai perbandingan di sini. Seperti biasa, EPZ TP50 adalah benchmark untuk netralitas gue. Jadi dari EPZ TP50 sendiri sebenarnya suaranya agak berbeda ke EPZ TP35 ini. Gue bisa kategorikan ini di beberapa filternya, kalau nggak salah filter 1 ya. Gue agak lupa karena dia nggak ada penandanya gitu sih filternya berapa. Jadi harus ngitung, di mana gue kadang agak lupa. Itu bisa jadi agak lebih V suaranya dibandingkan EPZ TP50. Suara bassnya terasa lebih nampol dan upper mid to treble-nya terasa lebih kebuka dan juga sedikit lebih agresif. Tapi dengan filternya yang kalau nggak salah 5 ya, ini terasa sedikit lebih warm, jadi lebih kalem treble-nya, tapi bassnya sedikit lebih roncok daripada si EPZ TP50. Tapi secara overall, gue nggak bakal kategori ini sebagai sesuatu yang V-shape banget ataupun sesuatu yang warm banget. Nggak, ini masih dalam kategori lumayan netral, karena bedanya nggak jauh-jauh amat. Bedanya cuma dikit aja, tapi sedikit terasa karena ya ini sebagai benchmark tonality gue aja. Lalu kemudian kalau misalnya kita bandingkan sama salah satu favorit gue untuk under 1 juta, seperti Kiwiers yang ini, Allegro, secara fitur, walaupun ini seolah lebih gimmicky ya dengan tombol-tombol seperti ala Nintendo kuno gini dan secara bentuk lebih besar, tapi secara penggunaan untuk penggunaan volume control, kemudian secara fitur-fiturnya serta compactnya, rasanya ini jelas lebih gampang direkomendasikan. Dan secara suara juga Kiwiers Allegro terasa lebih fokus ke suara yang sama, cocoknya buat vokalan. Dia nggak terlalu bass, nggak terlalu treble, lebih netral somehow, tapi juga secara timbre lebih natural. Bedanya tapi secara black background serta technicality ini di bawahnya TP35. Sedangkan TP35 ini punya impact, resolution, dan overall black background yang lebih bagus. Jadi gampangnya kalau misalnya secara suara dan juga kebutuhan, sekarang gue lebih gampang merekomendasikan TP35 ini. Mungkin ada yang tanya, Bang, gimana dibandingkan dengan Vio K13? Vio K13 masih punya power lebih baik dan juga fitur dari Vio Control yang lebih banyak serta suara yang overall lebih V lagi, lebih fun lagi. Tapi kalau bisa gue bilang sebenarnya lebih bersih suaranya and lebih clean. Overall EPZ TP35 ini memberikan sensasi suara yang lebih teknis suaranya, cuman powernya aja dan megahnya nggak semegah KA13. Kalau buat gue sekarang, gue lebih suka si EPZ TP35 ini. Jadi ya pada akhirnya gue bisa bilang untuk DAC dongle ini sudah menawarkan semuanya, simplicity, compact, lalu kemudian juga fitur yang gampang digunakan, suara yang bening dan juga asik di saat yang bersamaan. Kalian bisa pilih filternya. Kelemahannya memang cuma satu doang, yaitu power yang kalah sama yang lain. Tapi kalau misalnya dibilang jelek, sebenarnya nggak juga sih. Cuman kebetulan lawan-lawannya itu banyak yang mengutamakan power. Nah kalau misalnya lu kayak gue nggak terlalu butuh power gede-gede amat, cukup untuk IEM kebanyakan saat ini, ya sebenarnya gue sangat merekomendasikan ini, apalagi secara harga dia di bawah 1 juta. Jadi yes, gitu aja review gue untuk EPZ TP35 ini. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, gue kasih link Tokopedia di toko online terpercaya di bawah. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.